Waalaikumsalam. Siapa? Jadi kami dari sedikit ingin menanyakan tentang sejarah tanah yang sekarang digugat oleh mereka. Kakak. Oh Kami betul. minta informasinya. Betul. Karena berulang kali masuk ke kantor desa, punya kan namanya taman. Itu mau menggugat tanah di kisaran desa. Yang setahu saya sejak tahun 79 desa Kalipasung belum dimekar, itu tanah ini adalah statusnya tanah Titisara, yaitu tanah Titisara desa Kalipasung karena belum dimekar. Namun pada saat itu selalu disewa kontrak, bahasa orang sini itu pedesaan, oleh PG Sindang Laut, pabrik gula Sindang Laut, yang dibuat kantor untuk penempatan pupuk tebu. Ya sebagiannya ada ruangan tempat pertemuan para mandor tebu, sinder tebang, dan di situ. Sepengetahuan saya dari sejak itu tahun 79 sampai dengan saya mengundurkan dari sekretaris desa setelah dimekar tahun 83, yaitu mekarnya Desa Gagasari. Sampai dengan 91 itu sepengetahuan saya bahwa tanah Titisara desa yang disewa oleh pabrik gula Sindang Laut, pajak tanah itu yang membayar juga desa, karena sekaligus pembayaran pajak tanah Titisara yang ini ada suatu gugatan, desa membayarnya keseluruhan tanah Titisara desa yang bukan letaknya di sini saja, berikut gaji kepala desa dan perangkat desa yang nanti kan akan dimasukkan dalam anggaran pemasukan penerimaan. Zaman belum SPJ ini pada saat itu. Oleh karena itu saya kaget dengan adanya bulan-bulan kemarin datang ke desa menggugat tanah Titisara desa. Itu yang menggugat membangunkan. Atas nama Udung Patung. Dia mengaku pengacara atau apa itu, Pak? Setelah diselidiki bahwa atas nama kuasanya itu yang bernama Makbur yang diberi julukan Apung. Itu bukan pengacara, mantan lebih Desa Ender, Kecamatan Panganan, Kabupaten. Setelah saya yang menjelaskan kronologis tentang tanah ini, saya klarifikasi, saya jelaskan. Setelah saya baca surat kuasanya, nama Odong Patona alias Makdor, itu persilnya itu menurut saya itu salah. Karena persil 95 yang ada 4 kandang ayamnya, yaitu tanah Titisara desa sejak dari dulu kala, itu persilnya 103. Maka dari itu saya jelaskan kepada yang diberi kuasa penggugat dari Desa Ender, Bapak itu menggugat tanah keliru. Persil 95 ada jauh sebelah utara, bloknya juga namanya Blok Karangkari. Silakan selidiki ke sana. Sebab tanah itu berklasifikasi. Yang disebut persil itu menunjukkan lokasi objek tanahnya. Kenapa mau ngambilnya yang sudah ada kandang ayamnya, yang lagi dalam perusahaan warga kita sendiri? Kalau ngambil klasifikasi kan mengambil kelas 1 karena ini di pinggir jalan. Enak saja kan, jadinya kan begitu. Itulah sekitar penjelasan dari saya. Lalu sementara ini tiap pemilihan desa dalam menyikapi ini sampai sejauh mana, Pak? Sampai sekarang Kak? Pemerintah desa begini Pak, pemerintah desa itu artinya mohon mengukuhkan atas penjelasan saksi hidup yang tadi saya jelaskan. Karena kalau pemerintah desa walaupun taruhlah baru beberapa bulan kubunya, karena dijelaskan tanah Titisara, otomatis kan harus berlanjut aset desa. Saya mempertahankan bukan untuk milik sendiri.
sekretaris desa artinya sama mempertahankan, karena bukan selamanya jadi kubu kan. Kubu itu punya batas. Artinya pergantian kubu siapa saja sampai selanjutnya. Ini tetap diharuskan masuk tanah titip usaha desa. Yang masuk aset desa sewa menyewa berarti kan masuk untuk membantu kas desa. Itulah tujuannya. Dan sementara penggugat sampai saat sekarang masih apa berlanjut atau Penggugat sementara ini belum ada tembusan lagi. Namun ada telepon tadi sepintas, ada surat dari kecamatan hari Jumat akan kumpul di kantor desa. Masalah apa Bu? Karena sepintas lewat HP. Kalau HP kadang-kadang kan pengaruh sinyal kurang begitu jelas. Saya belum menemui itu sampai sekarang karena baru tadi pagi. Siapkan saja nanti Jumat ke sini karena pihak penggugat rupanya tembus ke Musbika kecamatan. Jadi mungkin dengan Musbika nanti hari Jumat kumpul di kantor desa Gagasari. Tapi yang pasti bahwa penggugat itu salah kan? Yang pasti salah lokasi lah. Saya siap. Seperti contoh kejadian Kalipasung Tanah Tisara sampai banding pengadilan tinggi yang itu keputusannya ada plang sekarang jaga aset desa Pemdes desa Kalipasung kan begitu. Ini sama. Kalau di sana ada kaitan pemalsuan tanda tangan Kalipasung, makanya double perkara, sidang pengadilan, sidang Polres. Saya sendiri turun menyaksikan karena riwayat asal usulnya sebelum di Mekar saya kan 79 perangkat desa yang SK-nya dulu masih Undang-Undang nomor 579 Peraturan Menteri Dalam Negeri. Maka dari itu dari Sekdes sampai Kadus SK perangkat desa yang menandatangani Bupati Bapak Mehmet Thohir masih ada SK-nya, saya juga saya rawat sampai sekarang untuk membuktikan pada waktu kejadian Tanah Kalipasung yang semacam ini. Hanya bedanya double perkara, ada kaitan pemalsuan tanda tangan. Itulah sementara penjelasan dari saya. Untuk Jumat itu materinya apa tuh? Ya ini kan baru lewat HP Pak, baru sepintas. Maka dari itu kita belum ngebel lagi entah Sekdes maupun kubunya. Detailnya bagaimana? Hanya sepintas ajuan dari pihak penggugat ke tingkat kecamatan. Ya kami informasi kami himpun itu yang aku pengacara itu kan katanya mantan lebih desa ND. Nah sekarang kalau jadi pengacara itu apa benar itu kalau menurut penglihatan atau pantauan? Ya tidak benar dan tidak pandang bicaranya juga. Ya maaf saja bukan kita merendahkan orang. Iya. Jadi perlu diklarifikasi apakah betul pengacara atau bukan ya? Perlu sangat Identitasnya. sekali. Ya udah Pak. Cuman kurang ajar. Oke, begitu Ya, saja Pak. terima Cukup. kasih, Pak. Iya. Ya. Begitulah wawancara sepintas dengan mantan Sekdes Bapak Ismail MZ yang sebenarnya menjadi tokoh yang ada di desa sampai sekarang lembaga menjelaskan tentang posisi atau Sesuai apa adanya. Apa adanya setelah beliau punya akurat datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh.